Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview New Yamaha Aerox 155 versi 2023 tipe standar warna silver Tosca. Oke, jadi ini dia kawan-kawan penampakan dari New Yamaha Aerox 155 versi 2023 warna dan stripping terbaru yaitu silver Tosca yang dibanderol di harga 27.075.000 untuk OTR Jakarta. Dan untuk warna yang satu ini hanya tersedia di versi standar. Oke, langsung saja kita akan bahas seputar fitur, spesifikasi, dan tampilan yang dihadirkan oleh Yamaha Aerox 155 ini. Jadi yang pertama dari bagian batok kepalanya, di sini menggunakan full warna hitam ya. Hitamnya doff berbahan plastik kasar dengan tekstur atau motif bintik-bintik di bagian permukaannya. Terdapat emblem Blue Core. Ini salah satu fitur unggulan dari Yamaha Aerox yang dipercaya lebih hemat bahan bakar dengan fitur Blue Core ini. Kemudian di bagian tengahnya menggunakan visor warna smoke atau gelap. Total terdapat 4 baut ya di bagian kanan dan kirinya. Ukurannya cukup lebar dan cukup tinggi ya. Lanjut ke bagian dasinya. Di bagian dasinya menggunakan warna hitam doff. Motifnya bintik-bintik. Untuk dudukan plat nomornya berada di depan dasinya. Posisinya berada di paling bawah. Kemudian tidak lupa di bagian atasnya terdapat logo Yamaha 3D. Untuk bodi bagian depannya menggunakan warna Tosca. Tosca yang digunakan di sini adalah Tosca glossy kawan-kawan, jadi bukan doff ya. Terdapat balutan stripping bertuliskan Aerox warna putih dipadukan dengan warna merah, kemudian ada hijau dan putih. Sementara backgroundnya menggunakan warna hitam, ada motif bintik-bintik dan garis-garis Tosca seperti ini. Kemudian untuk bagian pencahayaannya, headlampnya tentunya sudah LED menggunakan konsep yang terpisah antara bagian kanan dan kirinya. Total terdapat 4 sekat atau 4 cluster. Nah, di bagian atasnya terdapat DRL yang terputus. Ini salah satu yang menarik dari Yamaha Aerox. Jadi untuk DRL-nya terputus dari bagian atas, diputus di bagian tengahnya. Kemudian lanjut lagi di bagian depannya. Sisanya di bagian tengahnya sini, pemisah antara bagian bodi atas dan fairingnya. Ini menggunakan bahan plastik kasar hitam doff. Untuk motifnya dia bulat-bulat seperti ini, seperti sisik kawan-kawan. Namun di bagian sampingnya dia bintik-bintik. Lanjut ke bagian fairingnya, di sini dipadukan menggunakan warna silver dan silvernya juga glossy. Jadi memang untuk versi standar warnanya full glossy ya. Di bagian samping silver glossy hingga ke bagian undercoolnya. Untuk posisi sennya berada di bagian fairingnya, masih bohlam biasa. Terdapat balutan stripping bertuliskan Yamaha warna hitam. Kemudian di sini juga ada stripping besar ya. Hitam backgroundnya, ada garis-garis Tosca, kemudian ada huruf X menggunakan paduan warna putih dengan merah. Kemudian di bagian layernya, jadi di bagian belakang ini terdapat layer pemisah ya, menggunakan warna hitam glossy. Nah, untuk bagian fender depannya ini menggunakan paduan silver. Di tengahnya atau bagian depannya ini silver polos glossy, kemudian di sampingnya menggunakan bahan plastik kasar ya, warnanya hitam doff, motifnya bintik-bintik. Suspensinya teleskopik dengan tabung shock hitam doff, terdapat cover seal shock di bagian atasnya. Nah, yang menarik di bagian warna velgnya. Jadi velgnya ini menggunakan desain berbentuk V ya. Total ada 6 palang. Nah, warnanya ini Tosca kawan-kawan. Tosca glossy. Jadi warnanya ini sama seperti di bagian bodi atasnya. Toscanya mengkilap. Kemudian untuk ban depannya menggunakan ukuran 110/80, ringnya 14. Tentunya sudah menggunakan ban tubeless ya. Ban yang digunakan di sini adalah merek IRC kawan-kawan. Kemudian di bagian pengeremannya tentunya sudah disc brake. Nah, disc yang digunakan di sini adalah non wave, jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan 1 piston. Kemudian untuk bagian sensor kecepatannya, dia posisinya berada di tengah. Ini dia untuk gridnya dan sensornya. Dan untuk di bagian dek depannya sini atau bagian kolongnya, ini tentunya full menggunakan bahan plastik kasar ya. Terdapat sirip-sirip, ini dia, atau kisi-kisi di bagian tengahnya yang akan memberikan udara masuk ke dalam tentunya. Klaksonnya posisinya berada di depan sini kawan-kawan. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini dari Yamaha Aerox 155 versi 2023 tipe standar warna silver Tosca. Menurut kalian seperti apa? Sporty ya. Sekarang kita naik ke bagian kokpit. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini dari tampilan speedometernya. Sudah full digital. Nah, di sini terdapat beberapa indikator seperti jam di bagian atas, kemudian ada tachometer ya. Di bagian tengahnya ada indikator kecepatan, kemudian ada odo yang bisa dirubah ke trip tentunya. Nah, ini dia. Kita bisa rubah, kemudian indikator baterainya atau akinya, trip, kemudian V-belt,
Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi cara memindahnya kita cukup menekan tombol yang ada di bagian sisi sebelah kiri. Nah, ini dia. Kemudian ada oil, V-belt. Nah, di bagian bawahnya terdapat indikator bahan bakar. Nah, di bagian kanan dan kirinya ini indikator sen, seperti ini. Kemudian hazardnya ketika dinyalakan kurang lebih seperti ini. Kemudian di bagian bawah lagi ada indikator seperti lampu jarak jauh. Kemudian ada engine check. Dan tidak lupa terdapat logo Yamaha 3D di bagian tengahnya. Kemudian untuk bagian sampingnya ini menggunakan warna hitam. Hitamnya ini glossy ya. Glossy, sisanya menggunakan bahan plastik kasar. Nah, untuk tombol-tombol di bagian stangnya, jadi di bagian sebelah kiri ada menu, posisinya di depan. Kemudian ada lampu jarak jauh, jarak pendek, ada sen dan ada klakson. Di sebelah kanan ada hazard dan starter. Kemudian turun ke bagian dashboardnya. Nah, di bagian dashboardnya full menggunakan plastik kasar ya, hitam doff. Nah, salah satu fitur unggulan dari Yamaha Aerox ini tersedia Y Connected. Ini dia, Yamaha Motorcycle Connected, yang berfungsi untuk menghubungkan smartphone kalian ke speedometernya. Jadi smartphone kalian bisa terhubung ya ke speedometernya. Kalian akan diberitahukan kapan harus servis, contohnya, kemudian ganti oli, ganti spare part, dan lain-lain. Nah, karena ini yang versi standar masih menggunakan kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Belum tersedia alarm maupun answer back. Nah, di sebelah kanannya terdapat fuel dan seat yang berfungsi untuk membuka bagian jok dan tangkinya. Jadi untuk tangkinya seperti ini ketika terbuka. Untuk kapasitasnya 5,5 liter, jadi menggunakan bek punggung ya untuk Yamaha Aerox sendiri. Nah, di bagian dashboard sebelah kiri ini terdapat rak yang tertutup, yang ketika kita buka di dalamnya adalah power charging atau power outlet, namun sayang sekali memang belum tipe USB. Jadi kita masih butuh adaptor tambahan lagi untuk mengecas smartphone kita. Nah, untuk bahan di bagian tangkinya hingga ke bagian samping ini full plastik kasar ya, dengan motif bintik-bintik. Sisanya di bagian samping ini menggunakan warna hitam glossy. Jadi hitam glossy ditarik hingga ke bagian tengah sini kawan-kawan. Hitam glossy, terdapat balutan stripping. Ada tulisan Aerox sangat besar menggunakan paduan warna putih, merah, kemudian ada Tosca, kemudian ada beberapa garis-garis paduan warna Tosca dengan merah. Ada bintik-bintik juga, ada garis juga. Terdapat tulisan liquid cool di bagian belakang dan VVA, variable valve actuation. Sisanya di bagian decknya sini plastik kasar. Untuk bagian step floornya ukurannya cukup panjang walaupun tidak terlalu lebar ya, dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Ini dia untuk karetnya sendiri, dia kasar teksturnya supaya kaki kalian tidak selip tentunya. Oke, lanjut ke bagian joknya. Nah, di bagian joknya ini full hitam. Nah, di bagian jahitannya ini menggunakan benang warna putih, ada tulisan Aerox di bagian tengahnya sini. Jadi di bagian tengah ada pemisah antara bagian depan dan belakangnya. Untuk joknya ukurannya tentunya luas menyesuaikan ukuran bodinya yang juga gambut ya. Untuk bagasinya sendiri dapat menampung sebanyak 25 liter, bisa masuk helm tentunya, helm full face juga bisa masuk. Kemudian untuk posisi akinya dia di depan atau di atas ya. Seperti ini di depan bagasinya. Kemudian untuk warna di bagian bodi belakang ini menggunakan Tosca, jadi paduannya hitam glossy di bagian tengah, mundur ke belakang Tosca glossy kawan-kawan atau cyan ya. Terdapat tulisan Aerox di sini menggunakan warna putih, kemudian ada garis-garis Tosca. Ada motif bintik-bintik juga. Nah, di bagian ujungnya menggunakan warna hitam. Ini dia, hitam glossy juga. Ada logo Yamaha 3D. Stop lampnya dia konsepnya kotak memanjang seperti ini, jadi simple, kecil, tapi kesannya sporty. Keren ya, sporty banget. Kemudian di bagian fendernya menggunakan model gantung, full plastik kasar tentunya. Ukurannya lebar dan panjang. Di bagian ujung ada mata kucing. Kemudian ada lampu penerangan plat nomor. Untuk sennya sayang sekali memang masih bohlam. Nah, karena Yamaha Aerox ini tidak disediakan behel, di sini disediakan tempat ya, coakan seperti ini yang berfungsi sebagai behel. Jadi ketika kalian ingin menggeser motor kalian, contohnya ketika di parkiran atau mengangkat bagian belakangnya, itu bisa melalui coakan sini. Dia seperti behel. Untuk bahannya full plastik kasar ya, hitam doff. Di bagian belakang polos untuk teksturnya. Sedangkan di bagian tengahnya sini dia terdapat seperti bintik-bintik di bagian permukaannya. Kemudian untuk step bagian belakangnya menggunakan model klik berbahan aluminium kawan-kawan. Sekarang kita bahas ke sektor mesin. Jadi Yamaha Aerox ini menggunakan mesin injeksi 155 cc, tipenya SOHC, pendinginnya cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin total di 1 liter dan sudah dibekali dengan teknologi VVA atau variable valve actuation. Nah, di bagian cover CVT dan cover filter udaranya ini full hitam doff semua.
Untuk bagian cover seatnya dibalut dengan cover plastik luarnya. Desainnya di bagian belakang bulat, ada tulisan Yamaha, diukir ke dalam. Kemudian di bagian depannya dia memanjang seperti ini, sudah tidak terdapat fitur kickstarter atau selah-selahan tentunya. Nah, untuk bagian suspensi belakangnya menggunakan double shock. Nah, karena ini yang versi standar, belum tersedia shock tabung, karena shock tabung hanya ada di versi ABS-nya. Nah, di bagian kolongnya sini terdapat tambahan karet juga yang tentunya akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Pengereman belakang, sayang sekali motor ini masih dibekali dengan pengereman tromol. Andaikan dibekali dengan disc brake mungkin akan lebih mumpuni ya. Jadi harapan saya ke depannya mudah-mudahan Yamaha memberikan disc brake untuk Yamaha Aerox di bagian pengereman belakang. Velgnya tentunya menggunakan warna Tosca. Untuk ban belakangnya menggunakan ukuran 140/70, ringnya 14. Sudah tubeless, ban yang digunakan adalah merek IRC kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan beralih ke sisi sebelah kanan. Jadi di bagian knalpotnya ini full hitam ya, dari bagian leherannya hingga ke silencernya dibalut dengan cover muffler juga, bahannya plastik kasar, warnanya hitam doff juga. Untuk tekstur di bagian ujungnya dia bintik-bintik, tengahnya bintik-bintik, bagian depan maksud saya, kemudian di bagian tengah dia polos. Nah, swing armnya menggunakan warna hitam doff, jadi tidak gampang kotor ya ketika terkena lumpur atau noda-noda, berbeda dengan yang warna silver biasanya gampang kotor. Kemudian di bagian cover radiatornya dia kurang lebih seperti ini. Konsepnya jadi ukurannya besar, robotik, dan covernya ini menutupi hingga ke bagian leheran knalpotnya di sini. Kemudian di bagian tengahnya terdapat kisi-kisi atau sirip-sirip yang melintang seperti ini, yang akan memberikan udara masuk tentunya ya ke bagian radiatornya kawan-kawan. Oke, jadi kurang lebih ya seperti ini penampakan dari Yamaha Aerox 155 Connected standar versi 2023 warna silver Tosca. Menurut kalian seperti apa? Jadi ini salah satu warna terbaru dan stripping terbaru dari Yamaha Aerox 155 versi 2023. Nah, kita akan lihat penampakan fullnya dari bagian samping seperti ini. Jadi memang bicara soal sporty tidak bisa diragukan. Yamaha menghadirkan bodi yang sangat sporty dan tampilan yang sangat sporty di Yamaha Aerox ini. Dan motor ini saya review di Yamaha Pelita Motor Jakarta. Untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Barangkali kawan-kawan yang tinggal di area Jabodetabek dan sekitarnya berencana melakukan pembelian Yamaha Aerox, bisa hubungi kontak marketing yang akan saya cantumkan di deskripsi, atau bisa datang langsung ke Yamaha Pelita Motor Jakarta. Kalian bisa lihat unitnya secara langsung, bisa langsung kalian bayar bawa pulang, andaikan unitnya ready ya. Tapi andaikan unitnya kosong, kalian bisa inden tentunya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.